Soul Land 2 Chapter 498. Melihat bahwa Huo Yuhao telah menyembunyikan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, Guona merasa bahwa dia tidak punya pilihan, meskipun dia merasa sedih dengan keputusannya. Jika dia tidak membangun hubungannya dengan para penguasa jiwa jahat ini, dia tidak tahu masalah apa yang akan dia hadapi di masa depan. Setelah meletakkan semua peluru meriam jiwa yang diam, Huo Yuhao kembali ke meja mereka dan mengangkat cangkir anggur dengan tangan kanannya. Terima kasih, Komandan Guo, untuk hadiah berharga Anda. Ayo, biarkan aku memberimu roti panggang. Petik 2. Guonu cepat berdiri dan minum dengan Huo Yuhao. Saat Huo Yuhao minum, dia dengan lembut menyentuh Namong Wan dengan jari-jarinya. Ketika dia duduk, Namong Wan segera mengangkat cangkir anggurnya dan memberikan roti panggang kepada Guonu juga. Mengambil kesempatan ini, Huo Yuhao menggosokkan tangan kanannya ke dahinya. Sepertinya dia sedang memperbaiki rambutnya, tapi bola cahaya yang hampir tak terlihat pergi ke bawah meja tepat saat tangannya turun. Jika seseorang dapat mengamatinya lebih dekat, orang mungkin menemukan bahwa ada sesuatu di dalam bola. Setelah makan penuh, Guonu secara pribadi mengirim Huo Yuhao, Namong Wan, dan sisanya dari formasi jiwa. Setelah tuan-tuan roh jahat pergi, ekspresinya juga menjadi lebih dingin. Selama seseorang adalah seorang guru jiwa sejati, atau bahkan seorang insinyur jiwa, yang akan suka berinteraksi dengan tuan jiwa jahat, yang membunuh tanpa berkedip mata. Dia menghela napas dalam diam. Saya harap tidak ada yang salah dengan mengandalkan tuan jiwa jahat untuk mencapai dominasi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya sebelum dia berbalik. Namun, dia tidak tahu bahwa bola cahaya putih telah menyelinap keluar dari bawah meja di tendanya. Dengan cepat bersembunyi di sudut gelap ke samping. Saat Namong Wan dan Huo Yuhao berjalan kembali, Namong Wan melirik penasaran pada Huo Yuhao. Dia bertanya, apakah kamu sudah melakukannya? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, ya. Namong Wan bahkan lebih terpana. Dia tidak melihat Huo Yuhao melakukan apapun. Huo Yuhao hanya memberi isyarat padanya untuk memberi Guonu bersulang sekali. Jangan bilang kalau dia yang melakukannya. Ketika Huo Yuhao melihat ekspresi bingungnya, dia berkata, jika kamu bisa tahu, tidakkah kamu pikir Guonu juga bisa tahu? Jangan khawatir, ketika semuanya selesai, saya akan memenuhi janji saya kepada Anda. Petik 2. Namong Wan mengangguk. Dia tidak punya pilihan sekarang selain untuk percaya Huo Yuhao. Dia mempercayai kredibilitas Shrek. Setelah kembali ke tendanya, Huo Yuhao duduk bersila dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Dia memaksa alkohol yang dia konsumsi sebelumnya keluar dari tubuhnya. Langkah pertama dari rencana itu telah selesai. Langkah selanjutnya akan dilakukan nanti malam. Dia memasuki meditasi, terus berkultivasi. Bahkan di wilayah musuh, dia terus meningkatkan kemampuannya. Tanpa kemampuan yang memadai, dia tidak bisa melakukan apapun. Dengan sesuatu yang sama baiknya dengan esensi es krim beraneka ragam di dalam tubuhnya. Bersama dengan bantuan inti jiwa rohaninya, ia merasa bahwa kultivasi hariannya memberinya penghargaan besar. Perasaan ini mendorongnya untuk bekerja lebih keras lagi. Tanda pisah. Malam tiba. Seperti biasa, Huo Yuhao pergi ke kantin untuk makan malam. Setelah itu, dia diam-diam kembali ke tendanya. Para penguasa jiwa jahat lainnya juga bertindak seperti biasanya. Setelah beberapa hari pengamatan terakhir ini, Huo Yuhao membiasakan dirinya dengan lingkungan kampnya. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengamati rute yang harus ditempuh Tangya. Setelah memverifikasi bahwa dia telah kembali ke tendanya, dia memasuki meditasi dan menunggu. Dia menyadari bahwa rutinitasnya sangat mirip dengan rutinitasnya. Terlepas dari makanan sehari-hari, dia akan membudidayakan di tendanya sendiri. Dari luar, seseorang bisa dengan halus mendengar napasnya. Master jiwa jahat sangat santai di sini. Bahkan Zongliwu tidak memanggil mereka bersama untuk apapun. Huo Yuhao telah melihat para penatua dan penyembah di sini. Ada dua Douluo transenden dari aula ibadah gereja Roh Kudus di sini juga. Mereka tidak semua penguasa jiwa jahat. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sini, juga dari Worship Hall. Dia tinggal tidak jauh dari Tangya. Ketika Tangya pergi ke kantin untuk makan, Huo Yuhao melihat bahwa Zhang Peng duduk di sampingnya beberapa kali. Dia adalah satu-satunya orang lain yang bisa duduk di sampingnya, selain Zongliwu. Zhang Peng berada di sisinya pertama kali Huo Yuhao melihat Tangya sebagai tuan roh jahat. Menurut pendapatnya, Zhang Peng mungkin ditugaskan untuk melindunginya.
Sementara kultivasi Tangya tidak bisa dibandingkan dengan Ma Xiaotao. Gereja Roh Kudus melakukan ini untuk mengawasi pelatihannya dan melindunginya. Scorpion Tiger Douluo bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Dia terikat untuk menjadi penghalang bagi upaya mereka dalam waktu dekat. Meskipun Huo Yuhao sudah punya rencana, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama proses pelaksanaannya. Dia hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Dia berharap semuanya akan berkembang ke arah yang benar. Langit berubah semakin gelap, dan pangkalan juga menjadi tenang. Setelah seharian berlatih, para prajurit biasa juga kembali ke ranjang masing-masing untuk beristirahat. Hanya penjaga malam yang melanjutkan patroli mereka. Tentu saja, pertahanan formasi jiwa masih sangat ketat, bahkan di malam hari. Tanda pisah, tenda Komandan Legiun Insinyur Jiwa kedua. Setelah makan malam, Guonu melakukan beberapa tugas administrasi setelah ia kembali. Kemahnya adalah tempat ia mendiskusikan berbagai hal dengan bawahannya. Dia tidak tidur di sana. Setelah menyelesaikan urusan administrasi, Guonu meninggalkan tenda komandan dan pergi untuk melihat formasi jiwanya. Sebelum tidur setiap malam, ia akan melakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah masalah muncul. Setelah itu, ia akan kembali ke tendanya untuk beristirahat. Saat dia melangkah keluar dari tendanya, bola cahaya putih perlahan-lahan merangkak keluar dari sudut. Itu dilakukan dengan sangat baik untuk menyembunyikan auranya sebelumnya. Guonu tidak menemukan apa-apa, meskipun dia adalah Sol Douluo. Setelah itu muncul, diam-diam mengambil dari dan secara bertahap berkembang. Perlahan-lahan mengadopsi bentuk manusia. Akhirnya tampak seperti Huo Yuhao. Sore itu, Huo Yuhao meninggalkan bola kekuatan spiritual ini di tenda tepat ketika Namong Wan bersulang untuk Guonu. Untuk memastikan itu bisa bertahan cukup lama, Huo Yuhao tidak menempelkan keterampilan jiwa padanya. Dia hanya menggunakan imitasi. Setelah mengadopsi bentuk manusia, tubuh spiritual ini tampak sedikit ilusi. Seiring berjalannya waktu, itu masih kehilangan banyak kekuatan spiritual. Namun, itu masih cukup untuk menyelesaikan rencana Huo Yuhao. Sebuah cincin kecil muncul di tangan entitas spiritual ketika ia membalik pergelangan tangannya, dan cahaya berkelebat. Itu adalah cincin Safir Starlight. Ketika Huo Yuhao telah meninggalkan bola cahaya ini, cincin inilah yang tertinggal di dalamnya. Cincin bersinar dengan cahaya, dan Huo Yuhao mengungkapkan senyum di wajahnya. Dia mengambil kotak panjang dari cincin itu dan meletakkannya di atas meja di dalam tenda. Dia tampak sedikit enggan ketika melihat kotak ini. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih untuk mengeluarkannya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan membentuk penghalang spiritual di dalam tenda, mengisolasi aura baik di dalam maupun di luar tenda. Namong Wan memberitahunya tentang kebiasaan Komandan Legiun dari Legiun Insinyur Jiwa. Huo Yuhao tahu bahwa Guonu tidak akan kembali setelah pergi. Dia akan langsung tidur setelah pemeriksaan rutinnya. Tenda ini adalah tempat teraman saat ini. Tidak ada alat pengintai jiwa yang akan mencakup area ini. Setelah membangun penghalang spiritual ini, entitas spiritual Huo Yuhao tampak jauh lebih ilusi. Dia telah berubah hampir sepenuhnya transparan. Dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ketika kotak itu terbuka, entitas spiritual Huo Yuhao adalah yang pertama menanggung bebannya. Sebuah kejutan luar biasa mengguncangnya. Jika kekuatan rohaninya tidak cukup kuat, entitas rohaninya akan hilang. Huo Yuhao juga ngeri. Untungnya, kekuatan rohaninya ada di dunia material konkret. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Ada peluru meriam panjang tergeletak di dalam kotak. Apa yang dirilis sebelumnya adalah aura kavaleri lapis baja. Ketika itu disapu, entitas spiritual Huo Yuhao hampir menghilang. Jika Namong Wan melihat ini, dia akan segera mengenalinya. Itu karena dia pernah menggunakan cangkang meriam ini untuk memacu insinyur jiwa untuk mendapatkan hasil yang baik di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radiant. Ketika dia masih menjadi master aliansi Dusquater, Huo Yuhao telah melarikan diri dengan peluru meriam ini dan barang-barang lainnya selama ledakan besar di kota Radiant. Dia telah menyimpan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 ini selama ini, dan memberikan sisanya kepada Sekte Tang. Merasakan aura yang berasal dari peluru meriam kelas 9 ini, Huo Yuhao kagum. Ini adalah senjata strategis sejati. Xuan Ziwen pernah mengatakan kepadanya bahwa bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan 3 hingga 6 bulan dan banyak logam langka untuk menyelesaikan produksi alat jiwa semacam itu. Setiap kali alat jiwa seperti itu dibuat,
Itu juga menguras energi seorang insinyur jiwa kelas 9 dengan sangat. Akibatnya, senjata strategis semacam itu sangat langka, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Awalnya, Kekaisaran Sun Moon telah menerobos pegunungan Mingdo menggunakan 3 kerang meriam stasioner kelas 9 seperti itu, meniup ngarai terbuka di pegunungan. Guo Yuhao masih mengingat acara itu dengan jelas. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba sesuatu yang menakutkan seperti ini. Terlalu banyak bagi Guo Yuhao untuk menggunakan alat jiwa kelas 9, mengingat kultivasinya saat ini. Namun, meriam jiwa stasioner berbeda. Hal tentang shell ini adalah bahwa itu tidak sulit untuk dioperasikan, hanya saja harus diledakkan. Itu pada dasarnya hanya bom yang sangat menakutkan. Energi yang dibutuhkannya terkandung di dalamnya, dan tidak membutuhkan guru jiwa untuk menuangkan energi jiwanya. Tentu saja, itu adalah hal yang berbeda ketika menggunakan meriam jiwa khusus untuk menembakkan serangan jarak jauh dengannya. Jika memungkinkan, Guo Yuhao jauh lebih bersedia untuk memecatnya menggunakan meriam jiwa. Itu adalah senjata jarak jauh ultra yang bisa mencapai lebih dari 15 km jauhnya, jauh lebih kuat daripada peluru biasa. Guo Yuhao tidak menyadari apa jarak terjauhnya, hanya seorang insinyur jiwa kelas 9 yang tahu jarak persisnya. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Shell ini adalah pilihan terbaik yang dia miliki. Entitas rohaninya mengangkat cangkang besar itu dengan kedua tangan. Guo Yuhao berbalik untuk melihat sebelum berjalan di belakang kursi utama di tenda, memasangnya. Tidak sulit untuk menembakkan meriam jiwa stasioner kelas 9 ini. Formasi intinya hanya harus dipicu. Sebagai insinyur jiwa kelas 7 yang telah membuat alat jiwa kelas 8, tidak sulit bagi Guo Yuhao untuk memicu pembentukan inti meriam jiwa ini. Setelah menempatkan peluru meriam jiwa, Guo Yuhao menyimpan kotak itu. Kotak itu masih berharga, karena bisa mengisolasi aura cangkang meriam jiwa kelas 9. Setelah menyelesaikan segalanya, entitas rohaninya tidak pergi. Jika dia ingin memicunya pada saat terbaik, dia harus melakukannya secara pribadi, daripada mengatur waktu untuk meledakkannya sendiri. Karena ini, Guo Yuhao tidak punya pilihan selain kehilangan beberapa kekuatan spiritual yang ia tinggalkan dalam entitas spiritualnya. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri ketika saatnya tiba. Jika dia tidak bisa, dia hanya bisa menerima nasibnya. Setelah menyelesaikan semua ini, dia sudah membuka matanya di tendanya sendiri, dan mulai menggumamkan beberapa mantra. Sebuah penghalang spiritual terbentuk di dalam tendanya sendiri. Tidak lama kemudian, pintu hitam pekat perlahan-lahan terbuka, dan sosok-sosok mulai diam-diam keluar dari sana. Tenda, yang awalnya cukup luas, menjadi agak sempit dengan cepat. Raja beruang es adalah yang terakhir keluar. Dia begitu besar sehingga dia mengambil sebagian besar ruang di tenda. Yuhao, apakah kamu siap? Penatua Song bertanya kepada Guo Yuhao. Guo Yuhao mengangguk dan berkata, aku sudah memasang kerang meriam stasioner kelas 9 yang disebut Annihilation Storm. Ini adalah alat jiwa kelas 9 yang secara khusus ditargetkan untuk menghancurkan logam. Sangat merusak. Selanjutnya, hal itu menyebabkan kehancuran dari dalam keluar. Pasukan insinyur jiwa itu pasti akan dimusnahkan. Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karenanya. Petik 2. Yan Shaoze berkata, Yuhao, kamu terlalu lembut. Ini perang, dan orang-orang mati. Yang perlu kita lakukan adalah mengakhirinya dengan cepat untuk mencegah lebih banyak orang meninggal karenanya. Menghancurkan mesin strategis akan menyelamatkan lebih banyak orang. Apakah kamu mengerti? Guo Yuhao sedikit mengangguk. Setelah mengalami banyak perkelahian, dia sudah menerima beberapa aspek perang. Penatua Song berkata, sudah waktunya. Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Petik 2. Guo Yuhao melihat timer yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengangguk pada Penatua Song. Kami akan membantu kerajaan jiwa surgawi menghancurkan legiun insinyur jiwa kali ini. Ini akan sangat mengurangi tekanan pada mereka. Itu juga dapat dianggap sebagai pembayaran kepada mereka karena mengerahkan kembali pasukan mereka. Petik 2. Saat dia berbicara, Guo Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan menghubungkan pikirannya dengan teman satu timnya. Deteksi spiritualnya perlahan menyebar. Dia sudah mengamati sekelilingnya dan menutupi setiap inci yang tidak memiliki penghalang spiritual. Dia memberikan tata ruang yang terperinci kepada teman satu timnya, terutama tenda tempat Tangya tinggal. Saya harap semua orang bisa mendengarkan perintah saya nanti. Setelah kita menyelamatkan Guru Xiaoya,
Kita masih harus kembali ke sini dan masuk kembali ke spektral demiplan saya. Kami hanya aman ketika itu terjadi. Kami kemudian akan memikirkan cara untuk melarikan diri. Petik 2. Penatua Song berkata, ya, mulai sekarang. Kami akan mendengarkan perintah Anda. Petik 2. Guo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat Penatua Song. Dia hanya melihat dorongan di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Guo Yuhao fokus dan mengalihkan pikirannya ke entitas spiritualnya. Tanda pisah. Para penguasa jiwa jahat ditempatkan di inti seluruh markas. Pangkalan ini berisi lebih dari 100.000 orang, yang menyebar lebih dari 50 km ke segala arah. Formasi jiwa kedua terletak di dekat tepi pangkalan yang paling dekat dengan kekaisaran jiwa surgawi. Guo Yuhao menyipitkan mata, dan tatapan misterius melintas di matanya. Entitas rohaninya juga mulai mengambil tindakan. Tangannya ditekan erat ke shell dan aliran kekuatan spiritual mengalir masuk. Ini memicu pembentukan inti dari badai pemusnahan. Tekanan mengerikan dilepaskan dari badai pemusnahan. Guo Yuhao hanya merasa bahwa entitas rohaninya akan hancur berantakan. Sementara badai pemusnahan bersinar terang dan memancarkan cahaya metalik yang cerah. Guo Yuhao tidak berani melangkah lebih jauh. Entitas rohaninya hancur berantakan. Dia menggunakan kekuatan ledakan untuk memaksa seberkas kekuatan spiritualnya untuk mengebor keluar dari tenda. Dengan cepat naik secepat mungkin ke langit. Dia hanya bisa menggunakan waktu singkat ini untuk mempertahankan kekuatan rohaninya. Meskipun itu hanya goresan, dia masih akan terluka secara kritis jika itu dihancurkan. Tanda hubung. Guo Nu berjalan ke formasi jiwanya. Pemeriksaan rutinnya hampir berakhir. Meskipun dia sangat akrab dengan pasukannya sendiri, dia akan tetap merasakan kebanggaan setiap kali dia berpatroli dalam pembentukan jiwanya. Bukan hanya dia, hampir semua insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon yang bertugas di militer merasa bahwa mereka adalah kehadiran yang tak terkalahkan di benua itu. Di mata mereka, 3 kerajaan dari benua Douluo asli tertinggal jauh di belakang mereka. Segera, mereka akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Hanya Kekaisaran Sun Moon yang cocok untuk memerintah seluruh benua, dan membantu benua berkembang lebih lanjut. Inilah yang Anda sebut hutan baja. Guo Nu mengangguk puas saat dia melihat terakhir pada pembentukan jiwanya. Pengawasan keluar berkurang hari ini setelah pesanan turun dari atas. Dengan cara ini, para insinyur jiwa memiliki lebih sedikit beban kerja. Kalau tidak, para insinyur jiwa harus dibagi menjadi 3 shift setiap hari untuk mengoperasikan alat-alat pengintai jiwa. Setidaknya setengah insinyur jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam alat jiwa setiap hari untuk mempertahankannya. Meskipun ini adalah yang paling efektif, itu melemahkan kekuatan pertempuran legiun insinyur jiwa. Itu tidak mudah bagi Guo Nu untuk naik ke posisi saat ini. Dia merawat bawahannya dengan baik. Dalam hatinya, mereka adalah sumber daya yang paling berharga. Secara komparatif, alat jiwa tidak begitu penting. Jika alat jiwa dikuras, mereka bisa diisi ulang. Namun, insinyur jiwa tidak dapat dengan mudah diganti. Tepat ketika Guo Nu hendak kembali ke tendanya, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di sekitarnya sepertinya telah berubah. Sebagai Douluo jiwa kelas 8, indranya masih cukup akut, meskipun ia bukan penguasa jiwa tradisional. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia secara tidak sadar berbalik ke arah dia merasakan sesuatu. Apa yang dia lihat adalah cahaya aneh yang berkedip dari tenda komandannya. Apa yang sedang terjadi? Guo Nu terkejut. Tampaknya ada seberkas cahaya yang kuat datang dari tenda, secara bertahap menguat. Aura pembunuhan yang tak terlihat juga naik dari tenda dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, itu tampaknya telah ditekan, sehingga berkas cahaya tidak sepenuhnya terlepas dari tenda. Ini tidak benar. Ada yang salah. Guo Nu berteriak. Semuanya, hati-hati. Lepaskan pertahanan tertaut kami. Segera. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia selalu sangat bijaksana. Namun, sudah larut malam. Terlepas dari insinyur jiwa yang bertugas, insinyur jiwa lainnya sudah tidur. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak yang mendengar teriakannya. Guo Nu dengan cepat melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 8-nya dan bergegas ke arah kemah komandonya. Pada saat yang sama, dia membunyikan alarm. Tiba-tiba, seluruh formasi jiwa berdering dengan alarm memekakkan telinga. Bahkan pasukan yang ditempatkan di perimeter dapat mendengar mereka dengan jelas. Legion Insinyur Jiwa,
Kekaisaran Sun Moon adalah elit yang terlatih dan sangat berpengalaman. Legiun Insinyur Jiwa kedua adalah salah satu dari 10 Legiun Insinyur Jiwa asli, dan mereka semua adalah veteran. Begitu alarm berbunyi, para insinyur jiwa yang bertugas segera bereaksi. Sinar dari sinar jiwa bersinar. Yang pertama kali diaktifkan adalah formasi defensif terkait. Lapisan cahaya putih filmi segera bersinar. Segera, formasi defensif terkait kedua dilepaskan dalam formasi jiwa. Namun, pada saat inilah lampu di tenda komandan dilepaskan sepenuhnya. Guonu sudah bergegas di depan tenda pada saat ini. Dia menarik tirai terpisah. Saat dia memisahkan mereka, dia segera melepaskan Invincible Barrier. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam tenda komandan, dia masih bisa merasakan kehadiran yang luar biasa di dalam dari cahaya yang kuat, dan aura pembunuhan yang tumbuh. Inilah sebabnya dia sangat waspada. Ketika tirai dibuka, aura kuat menyapu ke arahnya. Pembatas kelas 8 Guonu segera bergetar. Retakan muncul di permukaan penghalang pelindungnya. Sementara aura membunuh yang sangat tajam segera keluar dari tenda. Tenda dan segala isinya robek berkeping-keping. Ini. Guonu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia akhirnya melihat apa yang melepaskan cahaya. Itu adalah kulit yang tidak bergerak. Sebagai seorang insinyur jiwa kelas 8, Guonu juga sangat mahir dalam menciptakan semua jenis alat jiwa. Dia bisa segera mengenali apa itu shell. Suaranya pecah saat dia berseru. Kelas 9. Shell stasioner kelas 9. Saat dia berseru, dia segera berbalik dan lari. Pada saat ini, ia membenci orang tuanya karena hanya memberinya sepasang kaki. Dia berlari secepat yang dia bisa. Namun, pada saat ini, Guonu tiba-tiba merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi, dan menjadi tidak nyata. Seluruh dimensi ruang tampaknya telah hancur berkeping-keping seketika. Ini termasuk penghalang jiwa pelindung kelas 8 dan Invincible Barrier-nya. Guonu linglung. Dia hanya merasa bahwa tubuh dan rohnya telah terbang ke udara, dan terbang semakin tinggi. Segala sesuatu di sekitarnya tidak nyata. Di bawahnya, cahaya terang yang belum pernah terjadi sebelumnya membuat realitasnya yang terdistorsi menjadi lebih nyata. Dan kemudian, dia tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kerang stasioner kelas 9 dikenal sebagai alat jiwa kelas 9 yang paling merusak. Ini karena sangat sulit untuk membangun cangkang stasioner kelas 9 yang tidak lebih lemah dari alat jiwa kelas 9. Dalam proses pembuatannya, orang tidak perlu khawatir tentang apakah cangkang itu bisa menangani sifat eksplosifnya. Akibatnya, kerang stasioner kelas 9 adalah simbol dari ekstremitas. Lebih sederhana lagi, kekuatan shell stasioner kelas 9 setara dengan serangan habis-habisan dari Ultimate Douluo. Bahkan bisa menutupi wilayah yang lebih luas. Guonu tidak lemah. Dia adalah insinyur jiwa kelas 8. Namun, dia tidak memiliki peluang melawan peluru kelas 9 dari jarak yang begitu dekat. Tidak ada peluang sama sekali. Badai pemusnahan. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kulit stasioner ini. Dia melarikan diri dengan cangkang sebelum Namong Wan bisa memperingatkannya. Saat ini, cangkang yang gereja Roh Kudus telah gunakan banyak upaya untuk memperoleh di masa lalu sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Langkah pertama hanya ledakan mengerikan diikuti oleh lonjakan suhu dan tekanan berat. Selama ledakan, bantalan tipis dilepaskan dari shell. Masing-masing bantalan ini hanya seukuran kuku. Mereka menyebar dengan sangat cepat selama ledakan. Mereka menembus hampir semua hal, tetapi mereka akan menempel pada logam begitu mereka menyentuhnya. Mereka disebut bom logam, dan alat jiwa kelas 3. Namun, mereka juga alat jiwa stasioner, dan hanya bisa digunakan sekali. Bom logam juga dikenal karena menghancurkan alat jiwa. Mereka dibuat dari logam khusus dan langka yang disebut kristal fusion emas. Logam langka ini dapat melebur dengan sebagian besar logam lainnya. Insinyur jiwa menggunakan titik khusus tentang logam langka ini untuk mengukir formasi inti yang eksplosif tinggi pada kristal. Setelah kristal-kristal ini menyentuh logam lain dan menyatu, formasi inti dengan ledakan tinggi di dalamnya akan mulai berlaku. Karena kristal sudah di dalam logam, ledakan akan terjadi di dalam logam. Akibatnya, logam akan berubah menjadi berkeping-keping selama ledakan dan tersebar, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ledakan sekunder ini adalah alasan mengapa shell kelas 9 ini disebut Annihilation Storm. Saat membuat badai penghancuran ini, 1080 bom logam harus dibuat.
sebelum ditempatkan di dalam badai penghancuran. Setelah itu, Golden Fusion Crystals harus digunakan, sambil menciptakan lapisan pelindung untuk mencegah bom logam menyentuh logam lainnya. Lapisan pelindung adalah ruang hampa yang berisi kekuatan spasial. Ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa formasi inti yang sangat kompleks. Formasi inti pertahanan yang kuat kemudian ditempatkan di permukaan, sementara semua jenis formasi inti peledak dipasang di dalam, bersama dengan beberapa formasi inti kompleks untuk mendukung mereka. Hasilnya adalah badai pemusnahan ini. Setelah meledak, kekuatan ledakan yang dilepaskannya seperti cangkang stasioner dengan ledakan tinggi kelas 9 biasa. Setelah itu, bom logam di dalam akan tersebar di wilayah yang membentang 1 kilometer. Bom logam ini akan menghasilkan ledakan kedua ketika menyentuh logam lainnya. Akibatnya, badai penghancuran ini jauh lebih kuat ketika ada banyak logam di sekitar. Namun, kekuatan ledakan yang sebenarnya masih lebih lemah dari peluru stasioner yang digunakan Kekaisaran Sun Moon untuk mengebom pegunungan Mingdo. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu kekuatan sebenarnya dari badai pemusnahan ini, dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan logam. Kali ini, targetnya adalah pembentukan jiwa. Selain itu, tidak ada pilihan yang lebih baik baginya. Jadi dia melepaskan badai pemusnahan di sini. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap dia akan membuat pilihan yang benar. Di bawah ledakan yang mengerikan, seluruh formasi jiwa menjadi seperti samudera suhu tinggi dan tekanan tinggi. Hampir seluruh formasi jiwa menderita akibat gelombang kejut ketika ledakan dahsyat menggema di udara. Itu adalah kerang stasioner kelas 9. Itu sangat menakutkan sehingga siapapun akan bergidik hanya dengan melihatnya. Hal yang benar yang dilakukan Guonu sebelum dia meninggal adalah memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan formasi pertahanan mereka yang terkait. Pembentukan jiwa Legiun Insinyur Jiwa kedua segera ditelan oleh formasi pertahanan yang terhubung itu. Ketika formasi defensif ini digunakan terlalu tiba-tiba, pertama-tama dibutuhkan botol susu untuk memberikan kekuatan jiwa. Jika itu berlangsung terlalu lama, Tuan Jiwa perlu menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri. Akibatnya, ledakan badai pemusnahan seperti ledakan dalam formasi pertahanan yang terkait. Kekuatan pelindung dari formasi pertahanan yang terhubung ini cukup mengesankan. Meskipun itu langsung datang di bawah tekanan besar dan perlahan-lahan mogok, itu masih berhasil menahan badai pemusnahan pada kekuatan puncaknya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal ini. Karena kekuatan ledakan badai pemusnahan tidak bisa menyebar. Itu secara alami berlaku pada semua yang ada di dalam formasi. Hampir semua insinyur jiwa terbunuh seketika. Insinyur jiwa ini rata-rata memiliki 3 cincin. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan badai penghancuran? Bom logam yang terbang mendarat di dalam formasi karena mereka diblokir oleh formasi itu sendiri. Namun, ada alat jiwa di mana-mana di dalam formasi jiwa. Dari mana alat jiwa itu dibuat? Logam. Bom logam sangat melengkapi logam. Ini berarti bahwa mereka menjadi lebih eksplosif sebagai akibat dari ini. Hanya beberapa logam langka yang tidak bisa dihancurkan oleh bom logam ini. Namun, alat jiwa yang digunakan oleh Legiun Insinyur Jiwa kedua bukanlah yang terbaik di Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana mereka bisa dibuat dari logam yang paling langka? Tiba-tiba, bom logam yang dibelokkan menemukan pembawa mereka. Pada saat berikutnya, putaran kedua ledakan terjadi. Formasi defensif terkait runtuh. Potongan logam yang pecah terlempar kemana-mana. Formasi pertahanan yang terhubung seharusnya lebih kuat, tetapi mereka terutama digunakan untuk memblokir serangan eksternal. Sejak kapan mereka mengandung serangan? Itu tidak mudah untuk formasi defensif terkait ini mengandung ledakan pertama. Namun, karena semua alat jiwa dihancurkan, formasi pertahanan yang terkait juga runtuh. Itu tidak memiliki peluang melawan putaran kedua ledakan. Tenda-tenda di dekatnya segera hancur berkeping-keping. Potongan-potongan logam terlempar lebih dari 1000 meter jauhnya. Di wilayah ini, hampir tidak ada prajurit yang selamat. Ledakan dan pecahan peluru logam terbang membuka celah besar di pangkalan Sun Moon Empire hanya dalam beberapa detik. Ledakan itu begitu dahsyat sehingga seluruh pangkalan disiagakan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di wilayah inti di mana tuan-tuan roh jahat ditempatkan. Semua tuan roh jahat bergegas keluar dari tenda mereka, dan hanya melihat cahaya yang melonjak di kejauhan. Tiba-tiba, alarm memekakkan telinga terdengar di seluruh pangkalan. Formasi defensif terkait dalam berbagai formasi jiwa dilepaskan. Formasi pertahanan yang terhubung ini tampak sangat cerah di malam hari.
Zongliwu juga berjalan keluar dari tendanya. Melihat cahaya terang di kejauhan, dia juga heran. Apa yang sedang terjadi? Di mana tempat itu? Teriak Zongliwu. Master jiwa jahat sangat bersatu. Banyak tuan jiwa jahat segera berkumpul menuju Zongliwu. Huo Yuhao memperkirakan ada sekitar 40 guru jiwa di sini. Terlepas dari gelar Douluo, sisanya semua setidaknya kaisar jiwa. Tangya secara alami berjalan keluar dari tendanya. Dia tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Scorpion Tiger Douluo Zhang Peng ada di sampingnya. Dia tampak kaget. Sangat muram. Zongliwu sangat tenang. Dan berkata, serangan musuh. Semuanya. Bersiaplah untuk bertahan. Jangan berpisah dari grup tanpa perintah saya. Petik 2. Jeritan terdengar di kejauhan. Langit di atas kota roh surgawi cerah. Dan tuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Bersinar terang di cakrawala. Ini.